Saiki nek kon misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini karena bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua, dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah dipegang. Jadi kan milih sapa yang kowe ono sing menang. Jokowi presiden tersabar di Indonesia. Banyaknya hoaks dan ujaran kebencian yang disampaikan ke Pak Jokowi. Sampai saat ini tidak ada satupun yang beliau laporkan ke pihak kepolisian. Beberapa hoaks dan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Pak Jokowi diantaranya: Jokowi keturunan komunis, Jokowi menggunakan ijazah palsu, Jokowi disebut Fir'aun. Tak hanya Jokowi, Bu Iriana juga mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari netizen ketika dikatakan sebagai pembantu dari istri Korea Selatan. Namun akhirnya pihak keluarga juga memaafkan. Kita harus belajar sabar dan bijaksana, seperti yang diajarkan Jokowi kepada anak-anaknya. Orang yang kuat adalah orang yang tinggi kesabarannya dan tinggi kesalehannya. Ya, oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu cuplikan videonya Cak Num. Tadi kita sudah melihat ya bahwa di mana Cak Num ini dia mengalami pendarahan otak dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta. Dan tentu juga ini sangat viral di media sosial teman-teman. Semenjak saya melihat di beberapa aplikasi, ini sangat viral ya, di mana Cak Num mengalami pendarahan otak. Oke, jadi kita tentu sebelumnya sudah mengetahui di mana Cak Num ini seorang garis keras penghina Bapak Presiden Joko Widodo, dan di mana Cak Num melontarkan sebuah kata-kata yang tak senonoh, yaitu Bapak Presiden adalah Firaun. Dan tentu juga ini sangat viral dan mendapatkan reaksi dan komentar dari netizen. Oke teman-teman, seperti apa Cak Num berada di Rumah Sakit Umum Yogyakarta yang mengalami pendarahan otak. Tentu juga ini sampai ke telinga Bapak Presiden Joko Widodo, di mana Bapak Presiden Joko Widodo meluangkan waktu, meluangkan kesempatannya di tengah kesibukan yang begitu melimpah untuk jenguk Cak Num yang ada di Rumah Sakit Yogyakarta. Tentu juga atas kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo jenguk Bapak Cak Num, seorang tokoh ulama yang sedang sakit. Ini juga sudah menjadi bahan perbincangan netizen ya, bahwa di mana ini banyak netizen yang mengatakan bahwa Bapak Presiden Jokowi adalah presiden berhati malaikat yang merakyat dan sudah melekat di hati rakyat. Oke teman-teman, seperti apa reaksi dan komentar netizen terhadap aksinya Pak Jokowi yang sudah menjenguk Cak Num di Rumah Sakit Umum Yogyakarta? Mari kita cek selengkapnya di video saya, jangan di skip. Ayo kita gas.
mau mobil pribadi ya, Raperno. Kayak dulu tuh yang ditunggu-tunggu lah dia pakai mobil pribadi dong. Ya, Tribuners saat ini Tribun Jogja lagi ada di Rumah Sakit Dr. Sarjito melaporkan langsung bahwa Jokowi ini sedang menjenguk cendekiawan Muslim di Indonesia, Cak Nun, yang saat ini sedang dirawat di dokter Rumah Sakit Dr. Sarjito daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Jokowi sendiri kemarin sudah datang di Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023. Jokowi sedang menginap di Gedung Agung, dan kemarin malam juga orang nomor satu di Indonesia itu melakukan kunjungan ke Malioboro. Dan ini paginya Jokowi menyempatkan diri untuk menjenguk Nun yang saat ini sedang sakit dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Ini rombongan mobil kendaraan kepresidenan sudah selesai ya untuk menjenguk. Jadi ini informasinya sedang akan meninggalkan lokasi, dan seluruh pintu masuk di Sarjito tadi sudah ditutup sehingga pengunjung rumah sakit harus memasuki lewat area pintu belakang. Presiden Joko Widodo didampingi Mensesnek Pratikno masuk melalui pintu Gedung Pusat Jantung Terpadu. Dalam kunjungan yang berlangsung selama 15 menit ini, Presiden Jokowi disambut istri Cak Nun, Novia Kolopaking, dan anak Cak Nun, Sabrang Mowo Damar Panulung. Cak Nun dirawat di RSUP Dr. Sarjito sejak Kamis lalu karena mengalami pendarahan otak dan sempat tak sadarkan diri. Saat ini kondisi Cak Nun dikabarkan mulai membaik, bahkan bisa berkomunikasi. Namun demikian, pihak rumah sakit tidak bersedia memberikan keterangan karena tidak mendapatkan izin dari pihak keluarga. Iya, saudara, sungguh sulit untuk dibayangkan betapa gugupnya, betapa malunya, betapa downnya mental seorang MH Ainun Najib ketika dijenguk oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu, ya. Mengapa saya katakan demikian? Sebab beliau pada salah satu kesempatan kerap kali bahkan menghina Presiden Joko Widodo, bahkan secara ekstrim beliau menyamakan sosok seorang Jokowi dengan sosok Firaun, ya. Saudara, yang harus Anda pahami bahwa sosok Firaun
di dalam iman kami umat Islam, di dalam Al-Quran, itu adalah salah satu sosok yang dilaknat ya. Jadi Fir'aun laknatullah alaihi ya. Jadi dengan kehadiran Jokowi, justru termasuk tokoh nasional pertama kali yang menjenguk Cak Nun, itu merupakan tamparan yang sangat keras terhadap nurani beliau. Dan Jokowi dalam hal ini ingin memperlihatkan betapa agungnya, betapa tingginya akhlak beliau memperlakukan, bahkan memperlakukan dengan baik musuhnya ya. Dan saya teringat salah satu kisah ketika Rasulullah Muhammad SAW masih hidup. Beliau juga pernah dihina, dicaci maki oleh seorang Yahudi, ya, seorang orang tua Yahudi, ya, yang kebetulan buta. Setiap hari beliau memaki, mengumpat Rasulullah, ya, di tengah jalan. Dan setiap hari pula Rasulullah selalu mampir, ya, memberikan makanan, bahkan menyuapi Yahudi tua tersebut, ya. Hingga satu saat ketika Rasulullah sudah wafat, seseorang, kemudian salah satu sahabat Rasulullah, ya saya lupa namanya, mampir ke Yahudi tua itu menyuapi makanan, namun si Yahudi berkata, bukan kamu yang biasa menyuapi saya makanan. Mana orang yang selalu menyuapi saya makanan? Kemudian sahabat Rasulullah berkata, orang yang menyuapi makanan kamu selama ini telah wafat, telah meninggal dunia, telah mati, ya. Si Yahudi tentu saja shock karena ternyata sosok Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini dia caci maki, ternyata orang yang selama ini paling perhatian terhadap dirinya, ya. Ini menjadi itibar, ini menjadi peringatan, ya, bahwa kita tidak harus se ekstrim itu dalam membenci seseorang, sebab seperti kata orang bijak, orang yang paling engkau benci hari ini boleh jadi besok akan menjadi orang yang paling kau cintai. Demikian juga sebaliknya, orang yang paling kau cintai hari ini boleh jadi besok akan menjadi orang yang paling kamu benci. Wassalam, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang relawan Jokowi. Sahabat Indonesia, dalam beberapa hari kemarin kita melihat akhlakul karimah ataupun perilaku yang mulia yang dicontohkan oleh Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi. Beliau adalah Presiden yang penuh dengan kesabaran, dicaci maki, dihina, tidak dibalas dengan penghinaan pula. Ada seorang hamba Allah, inisialnya CN ya, atau yang tenar disebut dengan Kesambit. Dalam beberapa hari ini sakit ya, di rumah sakit Harjito di Yogyakarta. Beliau ini pernah bukan hanya mengkritik ya, kalau mengkritik ini memberikan suatu bentuk penyelesaian ataupun fakta-fakta yang ada, akan tetapi lebih menjustifikasi, bahkan cenderung penghinaan, menyatakan bahwa Presiden Jokowi ini Fir'aun dan Pak Luhut sebagai Haman. Akan tapi luar biasa, Pak D. Jokowi baik secara pribadi tidak melaporkan hal tersebut, ataupun juga sebagai lembaga tinggi negara, sebagai presiden. Tetapi semuanya itu didengarkan dan dihadapi dengan senyuman saja. Meskipun beliaunya Presiden Jokowi ini ya disebut Fir'aun oleh CN Kesambit yang saat ini sakit. Kita sama-sama tahu Fir'aun ini adalah seburuk-buruknya Al-Qab ya, yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi Pak Jokowi happy aja, enjoy saja,
tidak melaporkan ataupun membalas ya, baik di publik maupun di media sosial. Ini bangga dan kagumnya kami kepada Pak D. Jokowi. Sahabat Indonesia, Pak D. Jokowi justru membalasnya dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti yang sangat mulia. Begitu mendengar beliaunya sakit, Jokowi bukan saat ini menjadi orang biasa, tetapi seorang presiden di dalam kesibukannya yang sangat padat dengan agenda acara kenegaraan, tetapi menyempatkan diri menengok di Rumah Sakit Sarjito di Yogyakarta kepada si CN Kesambet ini. Luar biasa Pak D, kami salut, kami bangga kepadamu. Gus teringat sewaktu kecil dulu, sekitar tahun 79 ataupun 80 awalan, masih mondok di pesantren Gontor. Gus belajar tarikh Islam ya, atau sejarah Islam. Ustadz Gus saat itu menceritakan bagaimana akhlak mulia Rasulullah, bagaimana kesabaran Rasulullah. Salah satunya yang seanonim dengan cerita ini adalah di mana Rasulullah setiap mau berangkat sholat ataupun bepergian, ada seseorang kafir Quraisy ya di Mekah sana. Setiap hari itu menunggui di mana jalan Rasulullah itu berada. Kalau tidak kotoran, kerak ludahnya ini dikumpulkan, ya. Begitu Rasulullah lewat, diludahkan. Atau kalau tidak, baik kotoran dirinya maupun kotoran hewan itu dilemparkan ke Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah membalas terus memukulnya? Tidak. Rasulullah hanya mendoakan mudah-mudahan orang tersebut diberikan petunjuk dan hidayah. Suatu saat Rasulullah 2 hari tidak dilempari kotoran, tidak diludahi oleh orang tersebut. Ya. Lalu Rasulullah tanya kepada tetangga, orang yang biasa di mana Rasulullah lewat ini, di situ Rasulullah diludahi. Tanyalah kepada tetangganya, Bapak, mana si fulan ini yang biasa ada di jalan ini? Lalu bapak tersebut menjawab bahwasanya si fulan ini sudah 2 hari terkena penyakit flu berat atau sakit berat ya. Nah, di saat itu Rasulullah ya tidak panjang lebar membawa sesuatu apa yang bisa dibawanya ya, menghampiri, mendatangi kepada rumah orang tersebut. Begitu diketok, dibuka pintunya ya, orang tersebut terbaring ya, sakit menggigil parah ada di atas ranjangnya. Dengan suara parau, dengan suara berat, orang tersebut menjawab, wahai Bapak, kata orang yang sakit ini kepada Nabi Muhammad, kenapa engkau datang di saat aku sakit? Apakah engkau akan balas dendam memukulku? Kenapa tidak memukulku di saat sehat? Di saat aku tidak berdaya, di saat aku sakit, kau datang kepadaku dan hendak membalas dendam. Lalu Rasulullah menjawab, tidak wahai Bapak, kami datang ke sini untuk menengok Bapak. Bahwasanya saya tanya kepada tetangga Bapak bahwa Bapak terkena atau terserang penyakit atau sakit. Nah, Rasulullah memberikan sedikit hadiah atau oleh-oleh dan mendoakan kepada orang tersebut. Melihat akhlak yang begitu mulia,
yang dimiliki oleh Rasulullah ini, ya, lalu orang tersebut menangis, meneteskan air mata, dan memegang tangan Rasulullah meminta maaf, ya, sambil menangis terhuyung-huyung. Betapa mulia akhlak perilaku Bapak. Hampir tiada hari saya selalu melempari kotoran kepada Bapak. Apabila tidak ada kotoran, saya ludahi dengan ludah kerak saya ini. Tetapi di saat saya sakit, hanya Bapaklah yang menengokku. Hanya Bapaklah yang membawakan oleh-oleh padaku, bahkan mendoakan kesembuhan untuk diriku. Lalu tidak lama orang tersebut, bukan karena paksaan, bukan karena apa, karena melihat akhlak Rasulullah yang begitu mulia, sehingga orang kafir Quraisy tersebut, ya, masuk di dalam agama Islam. Inilah akhlak mulia Rasulullah. Dan inilah yang dicontoh oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi, ya, dibilang oleh Mr. CN Kesambit ini Fir'aun. Dan pembantu utamanya yaitu Pak Luhut sebagai Haman, ya. Tetapi Pak Jokowi tidak melaporkan baik secara pribadi maupun secara institusi dirinya sebagai lembaga tinggi negara, yaitu sebagai presiden, ya. Justru netizen-netizenlah yang marah kepada Mr. CN ini, ya. Padahal beliau ini banyak orang mengatakan seorang budayawan Islam, ya. Seorang, ya, yang bisa dikatakan publik figur lah, kan gitu. Tetapi banyak dihujat oleh para netizen. Sebab apa? Sebab Pak Jokowi ini adalah presiden yang sangat luar biasa, yang mau bekerja siang dan malam untuk kemajuan bangsa Indonesia. Loh, kok ada orang yang katanya budayawan, tidak dengan cara budaya yang santun menyampaikan kritik, justru memperolok-olok presiden kita Pak Jokowi dengan sebutan Fir'aun. Kita tidak membahas perkara jauh, ya, tentang apa? Ujaran kebencian yang disampaikan oleh Mr. Rasanya gimana ya kalau sampai Pak Jokowi jenguk Cak Nun? Sampean tanya ke aku, ya, ini menurut aku, ya, kalau aku jadi Cak Nun misalkan, rasanya aku tuh pas kalau dijenguk sama orang yang pernah aku hina, satu, aku merasa sungkan, dua, terharu, tiga, seneng, keempat, agak malu, ya, terus pokoknya campur aduk lah rasanya. Mungkin itu kalau saya, dan pasti meneteskan air mata. Itu saya loh, beda dengan perasaan Cak Nun mungkin, ya. Ya, yang sakit itu Cak Nun, yang loro itu Cak Nun, kemudian dijenguk oleh Pak Jokowi. Lah kok orang-orang yang mendoakan itu, kok yang didoakan itu Pak Jokowi, bukan Cak Nun, biar lekas sembuh, biar lekas sehat. Kok aneh sih negeriku iki? Mengatakan Jokowi Fir'aun, mengatakan Antoni Salim Konun, LBP Haman. Dia mengatakan pemilu sudah ditentukan. Kalau emang pemilu itu sudah ditentukan oleh Jokowi kemarin, Jokowi nggak menang cuma sedikit melawan Prabowo. Jadi Anda jangan terlalu menuduh begitulah. Kok seperti sudah disiapkan. Dan kita punya logika aja, saya punya logika saat ini. Dan buktinya sekarang ini orang punya survei, ada 3 calon presiden yang kemungkinan menang. Tentunya kita nunggu partai yang bawa. Ini semua tergantung ke rakyat. Kok Anda bisa-bisa Cak Nun mengatakan Jokowi Fir'aun? Jujur aja, kalau dalam hal politik, saya nggak ikut Anda, Cak Nun. Karena apa? Sudut pandang Anda itu sudah menyimpang sekali. Anda seperti nggak adil di sini. Anda seperti ada sesuatu hal, atau mungkin Anda hutang budi, Anda digerakkan orang untuk melawan Jokowi.
Yang saya lihat background Anda ini sebelumnya, Anda punya kedekatan dengan Soeharto. Ingat Cak Nun, 9 Naga ini bukan lahir di era Jokowi. Lahir di era Soeharto. Tapi saya tidak pernah dengar Anda menyerang Soeharto sampai mengatakan Soeharto itu Fir'aun. Padahal jelas sekali dia tangan besi semuanya dia tentukan. Atau mungkin karena Anda dulu pernah mendapat sesuatu hal dari imbalan dari cendana dari Soeharto, akhirnya Anda tuh tidak objektif. Anda nggak. Jika sampai kejadian Jokowi menjenguk Cak Nun, maka ini adalah bentuk pencapaian tertinggi seorang manusia di dalam hidupnya. Bagaimana mungkin tidak? Jokowi yang sekarang menempati sebagai panglima tertinggi di Indonesia, menempati puncak kekuasaan tertinggi di Indonesia, harus rela membunuh egonya sendiri demi seseorang yang pernah menuduh dia sebagai Fir'aun, yang mana Fir'aun dikonotasikan sebagai penguasa yang zolim, yang berkhianat terhadap rakyat, bahkan berkhianat terhadap Tuhan. Namun Jokowi harus rela menurunkan egonya demi orang yang pernah menuduhnya Fir'aun. Maka kita berdoa mudah-mudahan Jokowi benar-benar bisa menjenguk Cak Nun yang sedang sakit-sakit ini. Dan ini juga, jika ini kejadian, maka ini akan menjadi legacy yang sangat indah bagi Jokowi, yang diwariskan kepada para pengikutnya, kepada para penggemar Jokowi. Dan bagi Anda para pecinta Jokowi, maka hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah mengikuti tindakan-tindakan sifat-sifat baik Jokowi. Keberhasilan Anda bukanlah mengantarkan Jokowi menjadi presiden, namun keberhasilan terbaik Anda adalah ketika Anda mampu meniru sikap-sikap baik Jokowi dan Anda menjalankan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Mari kita doakan mudah-mudahan kejadian Jokowi menjenguk Cak Nun ini benar-benar kejadian, dan mari kita selalu berdoa kebaikan untuk Jokowi juga untuk Cak Nun. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Ketika Presiden Jokowi dicaci maki, dihujat, direndahkan seperti Fir'aun, tetapi beliau tidak sakit hati. Beliau memaafkan, bahkan menjenguk orang yang menyebut dia Fir'aun, yang sekarang sakit parah pendarahan otak katanya, sampai nggak sadarkan diri. Itulah sifat berlian dari pribadi Presiden Jokowi yang selalu rendah hati, yang selalu memuliakan rakyatnya tanpa pandang bulu, tanpa terkecuali, ya. Jadi Presiden Jokowi adalah role model sebagai pemimpin yang berhati mulia, yang berhati berlian. Itulah sifat-sifat Rasulullah yang ditiru, yang dipakai oleh Presiden Jokowi dalam memimpin bangsa ini. Insya Allah ya, negara ini makin maju, kita juga makin sehat walafiat. Saya cuma meyakini bahwa pasti absolut mutlak orang yang berbuat baik mendapat kebaikan dari Allah, orang yang berbuat jahat akan mendapat hukuman dari Allah. Pasti absolut. Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa. Jadi, dan sebetulnya seperti itu bisa, kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan, ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Tapi sampai detik ini tersebut kan tidak saya lakukan. Tetapi apapun, negara kita ini negara bangsa yang penuh kesantunan. Oke, jadi kira-kira seperti itu cuplikan videonya. Ya, durasi videonya lumayan panjang. Halo, jumpa lagi bersama saya Obi Manis dimanapun teman-teman berada. Semoga sehat selalu. Oke, jadi di sini saya mau menyimpulkan bahwa Bapak Presiden adalah
salah satu presiden yang pernah menjabat di NKRI ini. Hanya Bapak Presiden Joko Widodo yang berhati malaikat dan itu sudah merakyat dan melekat di hati rakyat. Di mana salah satu seorang presiden yang bernama Joko Widodo ini sudah menoleh ke belakang, sudah menoleh sejarah, di mana terciptanya suatu kemerdekaan Indonesia yang sudah menjajah selama 350 tahun oleh Belanda. Itu bukan karena terpecah belah, melainkan karena bersatu. Dengan adanya persatuan, maka Indonesia terjadilah merdeka hingga sekarang. Dan tentu juga suatu persatuan itu bukan datang dari permusuhan, bukan datang dari suatu kejahatan, melainkan datang dari suatu kebaikan. Dengan adanya kebaikan, maka terwujudnya suatu persatuan. Oke, jadi di sini ada satu pesan moral bagi kita semua, dimanapun teman-teman berada, bahwa dimana Bapak Presiden Joko Widodo ingin mau mengajarkan kepada masyarakat Republik Indonesia tanpa pandang bulu, bahwa di mana kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, kita harus balas dengan kebaikan, dan kebaikan jangan dibalas dengan kejahatan, kita harus balas dengan kebaikan. Dalam arti kejahatan kita harus balas dengan kebaikan, dan kebaikan kita harus dibalas dengan kebaikan. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Obi Bani, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, terima kasih. Salam NKRI, salam budaya, salam Pancasila. Terima kasih.